Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati at-thalibat wa ikhwani at-tullab, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Tiba yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama-sama memahami tentang makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya atau tuntutannya. Hal ini sangat penting untuk kita jelaskan dan kita pahami dengan baik dan benar, karena dua kalimat syahadat merupakan pondasi utama bangunan syariat Islam. Dua kalimat syahadat merupakan syarat utama diterimanya semua amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dua kalimat syahadat dengan pemahaman yang benar akan menjadi sebab seorang hamba meraih kehidupan yang bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Tanpa memahami makna dua kalimat syahadat dengan baik dan benar dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka dua kalimat syahadat yang telah diucapkannya dengan lisannya menjadi sia-sia, tidak bermanfaat, tidak dapat memasukkannya ke dalam surga atau menyelamatkannya dari api neraka. Bahkan bisa menjadi penyebab semua amal ibadahnya batal, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini kita akan memahami tentang makna syahadat la ilaha illallah dan makna syahadat Muhammad Rasulullah serta konsekuensi dan tuntutan dari keduanya. Adapun syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ketika seorang muslim atau muslimah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa maknanya? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa arti atau makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ketika seorang muslim atau muslimah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Aku bersaksi, aku meyakini berdasarkan ilmu dan mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah, maka itu semua merupakan Tuhan yang batil. Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Tuhan yang tidak berhak untuk diagungkan. Tuhan yang tidak berhak untuk diberikan ibadah-ibadah. Inilah makna syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, yaitu aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian apa konsekuensi dan tuntutan daripada syahadat pertama tersebut? Apa konsekuensi dan tuntutan yang wajib dilaksanakan
oleh seorang muslim dan muslimah yang telah mengikrarkan syahadat tersebut dengan lisannya. Syahadat la ilaha illallah mengandung dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ibadatullahi ta'ala wahdah. Konsekuensi yang pertama apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Sehingga tidak boleh bagi siapapun, muslim atau muslimah yang telah mengucapkan atau mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, dia beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan amal-amal soleh atau ibadah-ibadah apapun kepada selain Allah, tidak boleh. Dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Dia wajib menghambakan dirinya hanya kepada Allah dengan ibadah apapun. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan wajib dikerjakan dan ditujukan hanya untuk Allah, diniatkan hanya karena Allah. Ibadah yang Allah syariatkan berupa ibadah lisan. Ibadah dengan lisan seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau berdakwah, atau mengajarkan ilmu. Itu ibadah dengan lisan. Atau ibadah dengan anggota badan, ibadah badaniyah, seperti sholat, kemudian puasa, kemudian menimba ilmu, kemudian menunaikan haji dan umrah. Atau ibadah dengan hati, ibadah qalbiyah. Seperti apa? Seperti ikhlas, berniat ikhlas. Ini termasuk ibadah hati. Kemudian tawakal, kemudian sabar, ridha atau merasa ridha, al-khauf merasa takut, kemudian syukur, qanaah. Ini semua adalah diantara contoh-contoh ibadah hati. Maka ibadah apapun yang Allah syariatkan, baik ibadah dengan lisan, atau ibadah dengan hati, atau ibadah anggota badan, atau ibadah dengan harta, ibadah maliyah seperti bersedekah, membayar zakat, ya. Maka ini semua wajib kita berikan hanya kepada Allah, tidak diberikan kepada selain Allah, tidak diberikan kepada nabi, tidak diberikan kepada wali. Tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada jin, kepada dewa, kepada malaikat, atau kepada pepohonan dan bebatuan yang dikeramatkan. Tidak boleh. Karena mereka semua adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak berhak disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Mereka adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak mampu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Inilah konsekuensi yang pertama daripada syahadat la ilaha illallah. Kita beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Konsekuensi yang kedua daripada syahadat la ilaha illallah, yang kedua apa? Ingkaru jami'u ma yu'badu min dunillah. Mengingkari apa saja yang disembah selain Allah. Kita mengingkari dan meninggalkan serta menjauhi apa saja yang dipertuhankan, yang dijadikan sesembahan selain Allah. Apakah sesembahan itu berupa patung atau berhala? Apakah sesembahan itu berupa pepohonan atau bebatuan yang dikeramatkan? Atau berupa kuburan wali, kuburan orang saleh, atau nabi,
atau Rasul atau yang lainnya. Kita semua wajib mengingkarinya, bahwa itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Kita wajib meyakini bahwa itu semua adalah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk diagungkan. Kita wajib meyakini bahwa Tuhan-Tuhan tersebut Tuhan batil yang lemah, yang tidak mampu mendatangkan manfaat atau mencegah dan menolak keburukan atau mudarat. Inilah konsekuensi yang kedua daripada syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Adik-adik sudah paham dan sudah hafal makna syahadat la ilaha illallah? Apa artinya? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak untuk diberikan ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk diagungkan. Hanya Allah yang wajib kita takuti dan kita cintai. Sedangkan selain Allah tidak berhak untuk disembah atau diibadahi. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensi syahadat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama, ibadatullah ta'ala wahdah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Konsekuensi yang kedua, ingkaru jami'u ma yu'badu min dunillah. Kita wajib menjauhi, meninggalkan dan mengingkari apa saja yang disembah selain Allah. Dengan meyakini bahwa itu semua adalah sesembahan dan Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk diibadahi. Kita lanjutkan dengan syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika seorang muslim dan muslimah telah berikrar atau mengucapkan dengan lisannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Apa maknanya? Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul-betul datang kepada kita dengan membawa risalah yang hak dari Allah. Risalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul, bahkan penutupnya para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kita meyakini bahwa beliau adalah nabi dan rasul bagi semua manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau sebagai nabi dan rasul bagi segenap manusia, bangsa Arab maupun selain Arab, sampai terjadinya hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Yang artinya kata Allah, kami tidaklah mengutusmu melainkan untuk segenap manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dalam syahadat Muhammad Rasulullah mengandung dua rukun. Silakan dicatat. Syahadat Muhammad Rasulullah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama, Muhammad Abdullah. Muhammad adalah hamba Allah. Ini rukun pertama dari syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah hambanya Allah.
Rukun yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Adapun rukun yang pertama, Muhammad Abdullah. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebut beliau sebagai hamba. Hamba itu manusia biasa seperti kita. Ya, beliau adalah manusia biasa yang dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, sebagaimana umumnya manusia. Beliau memiliki sifat-sifat manusia biasa. Beliau merasakan capek, sakit, beliau ngantuk, beliau tidur, beliau makan, beliau minum, beliau berjalan. Ya, itu sifat manusia. Bahkan beliau juga mengalami kematian, karena beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Lihat, siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama juga, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan hamba, abdun, yaitu firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah melakukan isra, perjalanan, ya, pada hambanya, yang menjadikan hambanya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya. Di sini Allah menyebut dan menyifati Nabi dengan sifat apa? Abdun, hamba, hamba Allah. Di dalam surat Al-Kahfi pula, ayat yang terakhir, yaitu ayat 110, Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, bahkan semua manusia, bahwa beliau adalah manusia biasa. Yaitu apa? Firman Allah yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyar. Katakan ya Muhammad, yakni katakan kepada umatmu, kepada semua manusia, innama ana basyar. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Basyar itu manusia, insan. Innama, aku hanya seorang basyar, manusia, mithlukum, sama seperti kalian. Hanya saja bedanya aku dengan kalian apa? Yuha ilayya, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang telah diturunkan wahyu oleh Allah kepadaku. Ini yang membedakan beliau dengan manusia yang lain. Betul beliau hamba Allah, manusia biasa, ya. Namun beliau diangkat oleh Allah, ditinggikan derajatnya dengan mendapat wahyu, karena beliau diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama, Muhammad adalah hamba Allah.
apa manfaat dan hikmah bahwa beliau itu sebagai hamba Allah manusia biasa. Ini dalam rangka mencegah sikap gulu, sikap berlebihan sebagian orang, sebagian kaum muslimin dalam menyikapi Nabi Muhammad dengan mengagungkan beliau melebihi derajat yang semestinya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang memuji Nabi dan menyanjung Nabi dengan sanjungan yang melampaui batas. Bahkan seakan-akan Nabi itu sejajar dengan Allah atau memiliki sifat-sifat Allah. Sebagian orang dari kaum muslimin meyakini Nabi Muhammad itu bisa mengetahui perkara-perkara gaib atau mampu mendatangkan manfaat dan mencegah bencana atau mudarat. Atau sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwa Muhammad sebagai tempat berlindung dari segala keburukan. Ini sikap ekstrim, sikap berlebihan dalam menyanjung dan memuji Nabi Muhammad yang dilarang dalam Islam. Dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, melarang keras umatnya dari sikap bertasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasrani yang telah bersikap melampaui batas dalam mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjungku, jangan berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam, Nabi Isa putranya Maryam. Ya. Bagaimana sikap orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam? Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai ibnullah, anaknya Allah, anak Tuhan, putranya Allah. Ini sikap gulu, sikap melampaui batas dari orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi kita Muhammad berupaya mencegah umatnya dari sikap menyerupai orang-orang Nasrani yang telah berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjungku, dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, manusia biasa. Innama ana abdun, aku hanyalah manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasul. Maka katakan Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasul Allah, hambanya Allah dan utusan Allah. Inilah hikmah dari rukun yang pertama, bahwa Allah menyifati beliau sebagai hambanya Allah. Rukun yang kedua dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Betul-betul beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya kepada semua manusia dengan membawa risalah Islam, risalah tauhid, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri mereka hanya kepada Allah, dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Makanya dalam surat Muhammad, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'ul kuffar rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tiada lain hanyalah seorang rasul yang telah berlalu, rasul-rasul sebelum beliau.
Inilah beberapa ayat yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah. Betul, beliau manusia biasa, ya, dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, mempunyai sifat-sifat manusia biasa, capek, ngantuk, tidur, sakit, lupa. Beliau juga makan, minum, bahkan meninggal dunia. Tetapi beliau diangkat oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah dibanding manusia yang lain dengan cara diangkat dan dijadikan sebagai nabi dan rasul. Diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada segenap manusia. Risalah Islam. Nah, apa hikmah dan manfaat daripada rukun yang kedua ini? Dengan kita meyakini beliau adalah utusan Allah, Rasul Allah. Ini dalam rangka mencegah sikap orang-orang yang meremehkan beliau, orang-orang yang merendahkan martabat Nabi, bahkan menyikapi Nabi sebagaimana manusia biasa, tidak menghormati beliau, tidak mengenang beliau, tidak mentaati beliau, tidak siap taat dan tunduk terhadap perintah-perintah beliau, tidak siap untuk menjauhi larangan-larangan beliau, tidak berupaya mengikuti syariat dan petunjuk beliau, tidak bersopan, tidak beradab kepada Nabi SAW. Dan memang ada orang-orang yang bersikap meremehkan Nabi, bahkan di zaman Nabi, seperti halnya orang-orang munafik. Ya, mereka tidak percaya, ya, dan tidak suka kepada Nabi, benci kepada Nabi, tapi disembunyikan. Atau sebagian Badui Arab yang sedikit ilmunya, mereka tidak beradab kepada Nabi dengan mengangkat suaranya melebihi suara Nabi. Atau sebagian orang yang punya penyakit dalam hatinya dengan penyakit kemunafikan, mereka bersikap kurang ajar kepada Nabi, bersikap suudzon kepada Nabi, seperti pada kejadian perang Hunain. Setelah Nabi meraih kemenangan dan memperoleh harta rampasan perang yang sangat banyak, lalu Nabi membagikan harta rampasan perang itu kepada sebagian sahabat-sahabat beliau. Ada yang mendapat jatah yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tiba-tiba ada orang munafik yang bersikap kurang ajar pada Nabi dengan mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Hai Muhammad, bersikap adillah engkau, sesungguhnya engkau tidak adil. Coba, ini sikap meremehkan dan merendahkan martabat Nabi sebagai Rasul Allah, menuduh Nabi sebagai Nabi yang zalim, tidak adil. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan suatu perkataan yang lebih keji, menunjukkan tidak beradab kepada Nabi. Dia katakan, "Inna hadil qismah la yuradu biha wajhullah." Sesungguhnya cara pembagian harta rampasan perang ini tidak diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, ini menuduh Nabi dengan ketidakikhlasan. Maka rukun yang kedua, kita meyakini Muhammad utusan Allah untuk mencegah dan membendung sikap orang-orang yang meremehkan beliau, merendahkan martabat beliau. Kemudian setelah kita mengetahui dan memahami rukun syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ada dua, Muhammad hamba Allah, yang kedua, rukun kedua, Muhammad utusan Allah, maka kita ingin mengerti dan memahami apa konsekuensi dan tuntutan daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika seorang muslim dan muslimah mengucapkan dengan lisannya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka syahadat tersebut mengandung 4 konsekuensi. Kita sebutkan satu persatu, dan adik-adik, para santri dan santriwati mencatatnya. Konsekuensi yang pertama daripada syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib
mempercayai dan membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh beliau. Kita wajib mempercayai dan membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang kedua, ya kita sebutkan dulu dan adik-adik mencatatnya. Konsekuensi yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita wajib menjauhi dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi. Kita wajib menjauhi dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi yang keempat, ibadatullah ta'ala bima syara'. Kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 4 konsekuensi dan tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, sebutkan tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib mempercayai dan membenarkan apa saja yang dikabarkan atau diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diberitakan oleh Nabi, baik berupa kejadian-kejadian di waktu yang lalu, seperti kisah Nabi Hud bersama kaumnya, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya, kisah Nabi Saleh bersama kaumnya, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Bagaimana Allah membinasakan dan mengazab kaum para nabi dan rasul yang durhaka dan tidak beriman. Ini kan berita-berita di masa yang lalu, kejadian-kejadian di waktu yang telah lampau. Nabi mengabarkannya kepada kita, maka sikap kita adalah wajib mempercayai dan membenarkan berita tersebut sebagai konsekuensi daripada ucapan kita, syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau berita-berita yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, atau berita-berita dari Nabi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang. Di antara berita dari Nabi tentang perkara gaib, seperti Nabi mengabarkan kepada kita semua umat Islam bahwa di dalam kubur atau di alam barzakh, mayit akan menghadapi dan merasakan siksa kubur atau nikmat kubur. Maka kita wajib percaya dan membenarkannya. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi beliau ketika menyampaikan berita berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Di antara contoh berita dari Nabi, ya, apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang kejadian-kejadian di waktu yang akan datang, seperti Nabi mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat besar, kiamat kubro. Nanti akan keluar Dajjal, ya, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Kita wajib percaya. Kemudian turunnya Nabi Isa ke bumi ini.
untuk menjalankan tugas dan misi dari Allah, membunuh babi, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Kita wajib percaya dan beriman, meyakini dan membenarkannya. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi tentang kejadian waktu yang akan datang adalah apa? Kejadian di hari kiamat. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka Allah akan bangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan. Lalu mereka digiring oleh Allah dan dikumpulkan di tanah yang sangat lapang. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan di padang mahsyar. Sementara jarak matahari dari ubun-ubun mereka sejauh hanya 2 mil. 1 mil atau 2 mil, sangat dekat. Dan di padang mahsyar pada hari kiamat, Allah akan membagikan kitab catatan amal kepada setiap manusia yang berisi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan mereka selama hidup di dunia. Di sana ada timbangan amal. Nabi mengabarkan di hari kiamat ada yang disebut dengan as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju pintu surga, di mana sifat jembatan tersebut lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Di pada masa Nabi memberitakan kepada kita ada telaga beliau, telaga Nabi yang akan didatangi oleh umatnya, dan sifat air telaga Nabi, kata beliau, ma'u abyadu minal laban, air telagaku lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Jumlah bejananya ada dan nujumis sama, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Panjangnya tuluhu syahrun, tuluhu masiratu syahrin, wa arduhu masiratu syahrin. Panjangnya telaga Nabi sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Kata Nabi, barang siapa man syariba minhu lam yadma ba'dahu abada, siapa saja yang pernah meminum air telagaku, maka ia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Lalu Nabi mengabarkan pula kepada kita tentang surga dan neraka. Surga dengan segala kenikmatannya yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Neraka dengan segala azabnya yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang kafir, yang musyrik, yang murtad, yang munafik. Maka ini semua adalah berita yang datang dari Nabi. Sikap kita wajib membenarkannya, meyakininya, dan mempercayainya. Karena ini merupakan konsekuensi dan yang pertama daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Sedangkan konsekuensi dan tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah yang kedua, ta'atu fi ma'amar, kita wajib mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perintah itu disebutkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih, kita wajib mentaati dan melaksanakannya. Walaupun hawa nafsu kita tidak menyukainya, walaupun hawa nafsu kita merasa berkeberatan, walaupun banyak manusia yang tidak melaksanakannya, kita siap dan wajib mentaati perintah beliau. Sebagai bukti bahwa kita betul-betul percaya dan beriman bahwa beliau adalah utusan Allah, Nabi Allah. Sedangkan konsekuensi yang ketiga,